Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini membahas mengenai penyakit lupus, yang mana katanya di kalangan masyarakat penyakit lupus ini dikatakan penyakit kutukan dan juga penyakit menular, sehingga masyarakat yang mengidap penyakit lupus dikucilkan di kalangan masyarakat. Bagaimana kebenarannya? Hari ini akan kita bahas bersama dengan Dr. Elsa dan juga Dr. Bella. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Elsa. Halo Dr. Elsa, apa kabar? Baik. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah hari ini? Insya Allah siap. Siap ya. Selanjutnya juga ada Dr. Bella. Halo Dr. Bella. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke, nah Dr. Bella dan juga Dr. Elsa, hari ini kita akan membahas suatu penyakit yang konon katanya di kalangan masyarakat dikatakan penyakit kutukan dan juga menular. Kalau dari Dr. Elsa sendiri mendefinisikan penyakit lupus ini sendiri seperti apa dokter? Iya, jadi penyakit lupus atau namanya sistemik lupus erythematosus gitu ya. Dia sebenarnya sakitnya bukan karena virus, bukan karena bakteri ya, tapi dia adalah salah satu penyakit autoimun. Jadi prinsipnya kalau sakit autoimun itu kita nih punya imunitas tubuh ya, seperti itu. Normalnya imun kita itu akan membasmi atau membunuh virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun dengan adanya lupus ini dia malah tidak membunuh atau menyerang yang bakteri itu tadi. Jadi ada penyimpangan seperti itu ya di tubuhnya sendiri. Jadi imunnya sendiri yang menyerang sel-sel normalnya, bahkan yang tidak patut diserangnya malah diserangnya. Prinsipnya seperti itu. Nah, kenapa tadi ya dokter Mbak Helda udah menyinggung kalau ini adalah bisa dibilang kayak orang awamnya bilang sakit kutukan, karena dia memang penyakit yang menimbulkan manifestasi yang dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan manifestasi yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi kalau yang paling banyak itu dianya kayak penyakit kulit ya, penyakit kulit misalnya ruam-ruam merah seperti itu. Terus gejala sakit-sakit sendi yang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi makanya mungkin banyak orang awam bilangnya kutukan, atau bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa penyakit ini adalah penyakit 1000 wajah. Jadi dia itu manifestasinya sangat banyak karena dia menyerangnya itu ke sel-sel. Nah, seluruh tubuh kita ini dianya punya komponen sel. Kalau dia menyerang semua komponen sel, berarti dia menyerang semua organ yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Semakin penasaran dengan materi hari ini, boleh langsung dilanjutkan saja Dr. Elsa. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang lupus atau biasanya juga disingkat menjadi SLE, Systemic Lupus Erythematosus, seperti itu. Nah, ini definisinya ya. Definisi itu adalah penyakit autoimun multisistem, di mana organ, jaringan, dan sel mengalami kerusakan yang dimediasi oleh autoantibodi pengikat jaringan dan kompleks imun, ya. Jadi dianya memang menyerangnya dari organ, jaringan, sel, semuanya itu digrogotinya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini beberapa dari manifestasi dari lupus itu sendiri. Jadi ada macam-macamnya ya, ada akut cutaneous lupus ya. Ini kayak kalau kita bilangnya malaras atau butterfly rash. Dia kayak kupu-kupu, jadi bisa dilihat dari pipinya, pipi kanan dan pipi kiri itu seperti sayap kupu-kupu, di hidungnya seperti kupu-kupu, seperti itu ya. Terus ada yang chronic cutaneous lupus atau discoid lupus. Ini seperti ini gambarannya ya, di kulit atau di kulit kepala atau yang di telinga. Yang di kulit kepala itu seperti yang kebakaran itu dok? Iya, dia tuh kayak koreng-koreng kayak gitu ya. Ada penyakit kulit. Nah, ada juga subcutaneous lupus. Nah, jadi ada bentukannya seperti itu ya di kulit. Jadi dianya itu kalau dari gejala awalnya memang
sulit untuk membedakan untuk diagnosa yang lain ya. Bahkan tadi dari cerita Dokter Bella, bahkan kemarin Dokter Bella menjumpai kalau pasien yang lupus itu berawalnya datang dari demam, mual, muntah, tapi yang berulang yang tidak sembuh-sembuh seperti itu ya. Jadi memang dia tidak bisa deteksi dengan manifestasi klinis yang awal. Jadi bisa dibilang memang agak lambat untuk mendiagnosanya bahwa ini kemungkinan untuk penyakit autoimun atau lupus seperti itu ya. Nah kalau dia datang dengan penyakit kulit seperti itu ya, nanti kita akan obatnya mungkin dengan diagnosa dermatitis atau psoriasis dulu, penyakit kulit dulu, kita sarankan dokter kulit dulu. Tetapi dengan dokter kulit kok tidak juga menjumpai dengan angka kesembuhan, baru nanti berpikirnya ke mungkin ini adalah salah satu penyakit autoimun seperti itu. Nah, kalau kita bicara prevalensinya ya, prevalensinya ini ada jumlah kasus dan meninggal akibat lupus pada pasien rawat inap. Sekali lagi ini pasien rawat inap, pasiennya memang udah terdata, udah terdiagnosa seperti itu ya. Dari 2014, 2016 dalam artian kita lihat di sini dari grafiknya, kita lihat bahwa sudah ada peningkatan tiap tahunnya untuk jumlah kasus dari lupus ini. Nah, di sini kita ambil kesimpulan lagi, kalau jumlah yang kasusnya ini dengan jumlah angka yang meninggalnya lebih sedikit, ya. Artinya, walaupun dia ibaratnya kalau terdengarnya sedikit menyeramkan ya penyakit ini ya, dengan manifestasi yang 1000 wajah atau dengan manifestasi yang bermacam-macam, kita lihat dari sini dia angka untuk kasus atau meninggalnya lebih sedikit. Artinya penyakit ini kalau dideteksi lebih awal, belum dianya bermanifestasi ke organ vital atau lebih komplikasi lebih lanjut, berarti dia bisa dikatakan terkontrol, bisa kita kontrol untuk tidak lanjut ke komplikasi ke organ-organ vital lainnya. Terkontrol dalam artian sembuh atau bagaimana dokter? Begini, kalau dari teorinya ya, kalau sekolah dulu tidak bisa dikatakan penyakit autoimun ini sembuh total. Karena bagaimanapun dianya itu penyakit imun yang terjadi penyimpangan di tubuhnya sendiri. Tetapi apakah ada sakit lupus yang maksudnya itu manifestasinya itu hilang seperti itu? Ada contoh kasusnya seperti itu. Jadi dia memang kalau kita bicara pengobatannya, penata laksananya akan memakan waktu yang cukup panjang. Artinya setelah ada diagnosa SLE, nanti pengobatannya mungkin akan bertahap ya. Dari dosisnya, dari tahapan pengobatannya, dari waktunya itu akan bertahap. Jadi tidak bisa dikatakan sembuh total, tetapi bisa dikontrol, bisa untuk dia mencegahnya ke komplikasi atau manifestasi berikutnya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara penyebab atau faktor resiko dari penyakit lupus ini, balik lagi kalau autoimun ini tidak ada penyebab pastinya, ya. Kalau untuk penyakit misalnya kayak demam berdarah itu kan ada penyebab pastinya nyamuk seperti itu. Kalau untuk yang autoimun atau lupus ini dia masih ada faktor-faktor resikonya. Ada faktor genetik atau faktor keturunan seperti itu ya. Ini kalau kita bicara faktor genetik ini masalah mutasi gennya seperti itu ya. Terus faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan jadi sebagian besar resikonya itu yang pertama zat-zat kimia seperti merokok, pewarna rambut, sinar UV, obat-obatan. Terus ada agen infeksius, makanan, environment, estrogen. Sekali lagi kita bicaranya faktor resiko ya, faktor resiko ini jadi nggak ada penyebab pasti. Terus pengaruh hormonal ya, jadi kalau ada ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh seseorang, dia beresiko tinggi untuk terkena penyakit autoimun atau SLE ini ya. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis yang tadi ya, ada sistemik lupus, ada cutaneous, ada drug induced. Drug induced ini yang gimana? Dia memakai pengobatan yang jangka panjang, yang secara berlebihan. Jadi dia mempunyai resiko untuk penyakit autoimun ini. Dan banyak penelitian yang mengatakan bahwa seseorang yang lupus ini setelah dilakukan penelitian dia mengkonsumsi obat antibiotik. Antibiotik dalam jangka panjang yang tidak sesuai dosis mempunyai faktor resiko untuk lupus. Jadi hati-hati untuk obat-obat yang memang seharusnya diresepkan oleh dokter, jangan sembarangan dikonsumsi. Artinya untuk konsumsi obat juga harus berhati-hati ya dok? Iya. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Gito.